Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Fajriansyah dan saya akan menjelaskan teorema pertama dari rotasi, yaitu teorema 11.1. Di mana pada teorema ini diberikan kasus, yaitu andaikan S dan T adalah dua garis yang tidak saling tegak lurus dan berpotongan di titik A. Andaikan P dan Q dua titik yang berlainan dengan A, maka besar sudut berarah QAQ double aksen itu sama dengan besar sudut berarah PAP double aksen. Dengan P double aksen itu sama dengan dua kali pencerminan MTMS dari titik P dan Q double aksen MTMS dari titik Q. Untuk kasus yang pertama, kita misalkan titik P dan Q terletak pada garis S. Kita buat ilustrasinya. Kita misalkan ini garis S dan ini garis T. Garis S dan garis T berpotongan pada titik A. Kemudian kita misalkan titik P dan Q terletak pada garis S. Misalnya ini P dan ini Q. Kemudian P double aksen merupakan dua kali pencerminan dari titik S, kemudian dicerminkan kembali terhadap titik T. Jadi hasilnya adalah untuk pencerminan yang pertama itu adalah titik P itu sendiri. Kemudian pencerminan terhadap titik T adalah P double aksen. Kemudian pencerminan pertama dari titik Q terhadap garis S adalah titik Q itu sendiri. Kemudian pencerminan terhadap titik T dari garis Q adalah Q double aksen yang terletak di sini. Karena kita memperoleh dua titik, yaitu P double aksen dan Q double aksen, maka kita dapat membuat sebuah garis yang melalui titik A. Dari ilustrasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, peta dari A adalah A itu sendiri, sehingga dapat juga ditulis menjadi A double aksen itu sama dengan A. Kemudian karena MTMS merupakan sebuah isometri, maka P double aksen, K double aksen, dan A double aksen itu segaris. Dari ilustrasi ini juga dapat kita lihat bahwa besar sudut berarah PA P double aksen itu sama dengan besar sudut berarah QA Q double aksen. Untuk kasus yang kedua, kita buat garis T dan garis S saling berpotongan dan tidak saling tegak lurus, di mana garis T dan garis S berpotongan pada titik A. Misalkan ini garis T dan ini garis S. Perpotongannya yaitu di titik A. Kita misalkan titik Q
berada pada garis S. Kemudian titik P tidak berada pada garis S dan tidak berada pada garis T. Misalkan di sini. Ini Q dan ini P. P double aksen merupakan MT MS dari titik P. Sehingga ini adalah P aksen. Dan ini adalah P double aksen. Dan Q double aksen adalah MTMS dari titik Q, yaitu di sini. Q double aksen. Kemudian kita buat ruas garis sudutnya supaya mudah terlihat. PA P double aksen. QA Q double aksen. Dari ilustrasi yang kita buat, dapat disimpulkan bahwa besar sudut berarah PAP double aksen itu sama dengan besar sudut PAQ ditambah besar sudut QAP double aksen. Kemudian besar sudut berarah QAQ double aksen itu sama dengan besar sudut berarah QAP double aksen ditambah besar sudut berarah P double aksen A Q double aksen. Dari persamaan ini dapat kita sederhanakan. Karena kita misalkan besar sudut PAP double aksen itu sama dengan besar sudut QAQ double aksen, maka besar sudut MPAP double aksen adalah MPAQ ditambah besar sudut QAP double aksen sama dengan besar sudut QAP double aksen ditambah besar sudut P double aksen AQ double aksen. Kemudian dapat disederhanakan menjadi besar sudut PAQ sama dengan besar sudut QAP double aksen dikurangi besar sudut QAP double aksen ditambah besar sudut P double aksen AQ double aksen. Besar sudut PAQ sama dengan besar sudut
P double aksen A Q double aksen. Pada kasus 2 ini juga terbukti bahwa besar sudut QA Q double aksen sama dengan besar sudut PA P double aksen. Jadi, oleh transformasi MTMS, setiap titik berputar dengan sudut berarah yang sama mengelilingi titik yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Dio Pratama Zen dengan NIM 21029077. Teorema 11.2. Jika S dan T adalah dua garis tegak lurus dan berpotongan di A, dan jika sudut antara garis S ke garis T adalah setengah theta, maka R sama dengan MTSS. Oke, yang pertama di sini adalah jika S dan T adalah dua garis yang tidak tegak lurus, artinya itu berpotongan di A. Misalkan di sini S, di sini S, dan di sini T. Sini T. Lalu di sini adalah titik potongnya yaitu A. Nah, ini adalah gambarnya. Lalu yang pertama itu, untuk langkah yang pertama kita andaikan sebuah titik P bukan elemen A. P tidak pada A. Dan juga ada titik lainnya yaitu K juga bukan elemen A. Artinya keduanya bukan elemen A. Kita misalkan K di sini, lalu P di sini. P dan K ini termasuk dalam garis S, yaitu titik P dan titik K elemen S. Lalu yang kedua, andaikan K aksen sama dengan MT MS pada K. Nah, kita balik lagi ke sifat refleksi, yaitu misalkan K merefleksikan kepada S. K refleksi S, yaitu K elemen S, maka hasil refleksinya adalah K itu sendiri. Lalu direfleksikan kepada titik T. K elemen S sama dengan K itu sendiri. Lalu kita refleksikan ke T menjadi K aksen. Lalu ke sini, misalkan K aksennya di sini, lalu karena dia refleksi tentu saja jarak dari K ke T sama dengan jarak K aksen ke T. K T sama dengan K aksen T. Ini sama. Lalu kita hubungkan dari K aksen ke A. Seperti ini kurang lebih. Lalu terbentuklah sudut. Nah, sudut ini tuh dinamakan theta. Lalu akan terbentuk sudut ini akan dibagi sama besar oleh T. Lalu menjadi setengah theta. Setengah theta, dan di sini juga setengah theta. Makanya di sini. Lalu begitupun untuk P. P yang dicerminkan direfleksikan terhadap S yaitu P itu sendiri. Lalu yang kedua, jika P direfleksikan kepada T akan terbentuklah P aksen. Lalu P juga dihubungkan kepada A. Sudut antara
yang terbentuk antara P absen AP, sudut P absen AP itu sama dengan sudut K absen AK. Lalu di sini nilainya juga sama-sama setengah theta, setengah theta, setengah theta. Nilainya sama-sama setengah theta.